lagi bersama Tabula, teman belajar dan bertumbuh. Hai Tabula, selamat pagi. Ketemu dengan saya, Devina Winarto, yang akan membawakan hari ini kita akan bahas tentang yang namanya self-labeling. Ini lagi populer banget loh teman-teman. Orang-orang tuh sering banget bilang, jangan-jangan aku tuh depresi ya, atau jangan-jangan dia tuh depresi. Atau yang paling sering kita dengar juga tuh kayak, lo mah ansos lo. Bahkan sampai ada tuh ya kemeja yang namanya antisocial social club gitu kan. Nah, tapi sebenarnya teman-teman tuh pada tahu nggak sih depresi yang sebenarnya itu seperti apa? Atau antisosial sebenarnya itu seperti apa? Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang self-labeling dan akan mempelajari sedikit tentang apa sih yang namanya abnormalitas dan seperti apa sih yang aslinya kalau misalnya menurut pandangan dari psikolog. Nah, makanya nih sesuai judul yang di atas, sebelum kamu diagnosa, mending kamu periksa dulu deh. Oke, nah sekarang coba ingat-ingat siapa yang pernah ngomong ke temannya, lu depresi atau gue depresi, lu ansos, diingat-ingat dulu tuh dosa-dosanya kemarin. Nah, sebenarnya kalau untuk depresi sendiri ya, pasti kita selalu pernah nggak sih merasakan mood kita down ataupun nggak mood banget ngapa-ngapain, lemas, sedih, apalagi yang penting baru diputusin atau mendapat kayak kabar yang buruk. Pastinya semua orang pernah mengalami yang namanya mood depresi. Tapi apakah mengalami gangguan depresi? Belum tentu, karena gangguan depresi ini ditandai dengan minimal dia harus selama 6 bulan berturut-turut mengalami hal seperti itu. Nah, mungkin kalau kita yang depresi kemarin, mood depresi hanya bertahan selama seminggu atau putus sama pacar bertahan selama sebulan. Terus setelah itu membaik lagi nih. Nah, itu namanya bukan mengalami gangguan depresi. Jadi kita bedakan dulu ya sebelum aku masuk lebih dalam nih. Kalau yang misalnya kita dapat diagnosa dari psikiater atau psikolog itu disebut dengan gangguan. Di depannya selalu ada kata gangguan. Nah, kalau misalnya hanya dibilang mood depresi atau kecenderungan gangguan tertentu, itu berarti belum sampai ke gangguannya. Karena semua orang pasti punya yang namanya kecenderungan atau sedang mengalami mood yang depresi atau mood yang sedang bahagia atau mood yang sedang tidak stabil. Itu bisa saja seperti itu. Nah, oke, sekarang kita masuk lagi lebih dalam ya. Nah, sekarang abnormalitas. Gimana ya membedakan orang yang abnormal dengan yang normal? Seperti itu kan. Mungkin kalian berpikir bahwa kalau misalnya orang punya masalah mental tuh mereka semuanya abnormal. Kalau dia suka marah-marah tuh semuanya abnormal. Bener gak sih? Yuk kita lihat. Abnormal itu adalah deviasi dari apapun yang dianggap umum atau biasa atau kita katakan sehat. Khususnya jika deviasi tersebut dikategorikan berbahaya atau maladaptif. Jadi berbahaya ini maksudnya sampai mengganggu keselamatan orang tersebut atau orang lain. Atau maladaptif, jadi mengganggu lingkungannya gitu. Jadi misalnya kalau orang ini tuh setiap kali di kantor kerjanya ngamuk-ngamuk terus gitu kan bikin suasana kantor jadi nggak enak. Atau misalnya dia jadi nggak mau makan sampai berhari-hari karena merasa dirinya gemuk. Nah, berarti ini kan abnormal. Nah, kita lihat nih. Kalau gitu berarti orang normal tuh seperti apa, orang abnormal tuh seperti apa? Kita lihat dulu kategorinya ya. Kategori yang pertama, dalam psikologi kita akan membagi orang-orang ini menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah orang normal. Yang kedua adalah normal bermasalah. Yang ketiga orang dengan gangguan kepribadian. Dan keempat yang paling parah adalah orang dengan gangguan kejiwaan. Nah, kalau gitu kita semua masuk ke orang normal dong yang misalnya nggak punya gangguan apa-apa. Jangan salah, belum tentu loh. Bahkan aku aja nggak bisa dimasukkan ke golongan normal. Kenapa? Karena semua orang pasti punya masalah. Jadi punya kecemasan, punya yang namanya tiba-tiba kita lagi nggak stabil moodnya terus pengennya marah-marah aja. Apalagi kalau misalnya cewek-cewek nih lagi PMS, pengennya kan marah-marah aja gitu ya, atau mudah menangis seperti itu. Nah kalau gitu, gimana dong yang disebut dengan orang normal? Orang yang benar-benar normal ini adalah orang yang sudah bisa mengaktualisasikan dirinya secara maksimal ya. Jadi seperti mungkin mereka butuh usia yang lebih tua dan lebih pengalaman lebih banyak. Seperti misalnya Dalai Lama, Mahatma Gandhi, Mother Teresa. Itu adalah orang-orang yang sudah mencapai aktualisasi diri. Jadi mereka sudah bisa mengendalikan kecemasannya dan
sudah bisa mengendalikan kecemasannya, juga bisa mengatur mana dia harus mengeluarkan emosi yang tepat. Itu pun aja kadang yang namanya Bunda Teresa dan Mahatma Gandhi mungkin saja kadang sedih kan, nggak mungkin naik flat aja emosinya gitu. Tapi kalau emosi itu digunakan di saat yang tepat, ya tentunya pasti nggak ada masalah, karena orang boleh sedih, orang boleh marah. Nah, sekitar kurang lebih ya 50-60% orang hidup di dunia itu normal bermasalah. Aku aja kadang memiliki kecemasan yang tinggi. Apalagi kalau misalnya ngadepin klien-klien yang cukup berbahaya ya, dengan isu-isu bunuh diri, ataupun isu kekerasan, pasti kita cemas lah memikirkan, oh ini klienku nggak apa-apa nggak ya hari ini? Apakah dia hari ini bisa beraktivitas dengan baik? Itu pasti ada kepikiran lah. Jadi kita semua mungkin bisa dikategorikan dalam normal bermasalah. Lalu kalau misalnya normal bermasalah itu meningkat dan tidak bisa dikendalikan, dia akan jatuh ke gangguan kepribadian. Nah, gangguan kepribadian ini adalah orang-orang dengan karakteristik kepribadian yang terlalu ekstrim atau terlalu rendah. Jadi kalau di psikologi itu prinsipnya yang penting seimbang ya. Nah, orang-orang dengan gangguan kepribadian ini mungkin dia punya karakter kepribadian yang pemalu, tapi terlalu pemalu banget nih sampai nggak berani bekerja atau nggak berani kuliah, atau dia suka marah-marah banget sampai akhirnya dia kalau ketemu orang baru tuh selalu diajak berantem. Baru kenal seminggu udah ada aja yang diributin sama dia. Nah, lalu setelah itu tidak bisa dikendalikan lagi, maka akan meningkat menjadi orang dengan gangguan kejiwaan atau kita sebut dengan ODGJ. Nah, orang-orang ini tuh biasanya sudah tidak mempunyai nalarnya, sudah tidak miliknya sendiri. Ini sudah tercampur banget, dia sudah tidak bisa mengendalikan pikirannya. Seperti itu. Nah, kita lanjut dulu ya. Oke, jadi yang disebut abnormal itu apa sih? Selama dia menimbulkan ketidaknyamanan bagi diri sendiri dan orang lain. Atau kadang soalnya gini, orang memiliki gangguan kejiwaan, dia nggak merasa dirinya itu mengalami gangguan jiwa, dia senang aja tidur di pinggiran, tidak mandi, makannya mungkin makan kotoran atau makan sampah. Dia merasa tidak nyaman nggak? Enggak, karena dia merasa nyaman-nyaman aja seperti itu, asik-asik aja. Orang dia juga nggak sadar kan istilahnya. Tapi orang lain kan terganggu, gitu loh. Jadi bisa untuk diri sendiri atau orang lain, atau bisa untuk kedua-duanya. Nah, tapi yang paling penting adalah biasanya abnormal itu mengganggu fungsi hidup. Jadi yang tadinya dia harusnya bisa bekerja, dia harusnya bisa menjadi ibu atau ayah yang baik, dia harusnya bisa menjadi teman yang wajar ya, teman yang normal gitu, misalnya kayak nggak bisa ribut, mau temenan, mau kuliah, ini semua tidak bisa dia lakukan. Sampai separah-parahnya adalah membutuhkan perawatan dari orang lain, seperti orang dengan gangguan jiwa itu kan butuh dimandiin, butuh diajarin, ini air ya, ini buat mandi, ini kalau kamu habis buang air lapnya pakai ini, itu harus diajarkan lagi. Berarti itu kan mengganggu fungsi hidup yang tadi dia bisa mandiri jadi nggak bisa gitu. Nah, berikutnya akan aku bahas tentang labeling. Labeling ini yang sering kita berikan pada orang-orang ilmu ansos. Seperti itu adalah labeling. Labeling itu adalah identitas diri atau perilaku yang dipengaruhi oleh bagaimana kita atau orang lain mendeskripsikan atau mengklasifikasikan seseorang. Hal ini dapat menimbulkan yang namanya self-fulfilling prophecy atau stereotyping. Jadi kalau misalnya kita belum kenal orangnya, terus kita bilang, itu orang kayaknya narsis ya gitu kan. Sebenarnya kalau kita ngomong di antara teman-teman kita sendiri itu masih wajar lah ya yang namanya. Kadang tuh gini, label itu sebenarnya fungsinya untuk memudahkan. Tapi apakah itu digunakan dengan tepat atau tidak? Misalnya gini, kita sesama psikolog akan bilang, itu kayaknya klienmu narsis deh, itu kayaknya bapaknya dia borderline deh. Itu wajar karena kita benar-benar mengerti di mana label itu harus digunakan dan kita tidak bicara yang utama ke orangnya langsung. Bapak kayak borderline deh. Itu nggak boleh ya, psikolog tuh tidak boleh ngomong kayak seperti itu. Kalau misalnya kita ngomong kayaknya Bapak ada kecenderungan borderline tapi masih harus diperiksa dulu, itu boleh. Nah, kalau misalnya kita katakan antar teman sendiri, itu masih wajar. Karena yang namanya ini untuk memudahkan kita berbicara, jadi nggak perlu, itu dia kayaknya orang dengan ciri-ciri kepribadian ambang yang emosinya tidak stabil dan selalu bisa berantem ya sama orang kan jadi ribet kan. Dia langsung aja bilang borderline gitu.
Nah, tapi sayangnya masyarakat Indonesia ini kan sering banget terkonsumsi dengan sosial media ya. Jadi sosial media itu suka memberitakan hal-hal yang sebenarnya mungkin benar, tapi tidak ada penjelasan lengkapnya. Jadi orang langsung berasumsi, ini kayaknya kepribadian ganda deh, padahal tidak ngerti tuh kepribadian ganda itu sebenarnya apa sih. Ketika orang bipolar dibilang kepribadian ganda, orang cuman emosinya tidak stabil dibilang kepribadian ganda, seperti itu. Atau kadang juga sosmed memberikan informasi yang salah. Udah salah terus tidak didukung lagi dengan penjelasan yang lebih lengkap. Itu. Nah, ini yang berbahaya karena akhirnya orang akan berpikir self-fulfilling prophecy. Oh iya, aku kan depresi ya. Jadi aku tuh kalau depresi tuh orang harus paham aku dong. Aku kan nggak minat ngapa-ngapain. Aku males. Aku nggak mau olahraga kan aku lagi depresi. Jadi membenarkan gitu, membenarkan alasan tersebut untuk melabel diri sendiri dan akhirnya menjadi seperti itu. Padahal sebenarnya kita nggak depresi. Kita hanya lagi down aja karena mungkin nggak diterima kerja atau dipecat seperti itu. Nah, yang berikutnya juga stereotyping. Yang paling sering salah itu adalah ansos dan split personality biasanya. Dia nih ansos nih, orang introvert dibilang ansos. Kalian tahu nggak sih ansos itu sebenarnya apa? Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Oke, resiko labeling yang tadi sudah aku bilang bisa memberikan label yang salah, meyakini label yang salah, atau terlalu menghayati label tersebut. Nah, kalau kamu nggak kenal sama orangnya, jangan asal memberikan judgement tertentu. Nah, kalaupun untuk diri sendiri, jangan asal juga gitu. Karena jangan menjadikan gangguanmu sebagai alasan. Aku kan borderline, jadi kamu harus paham dong kalau aku marah-marah, aku kan langsung emosinya nggak stabil. Nggak boleh kayak gitu juga gitu. Walaupun pada kenyataannya masih banyak yang seperti itu. Makanya materi kali ini tuh menurutku penting banget untuk orang-orang tuh tahu. Oke, untuk pembahasan yang kali ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di pembahasan berikutnya. See you guys!